Pak, kalau ke kiri bisa, Pak? Oke. Garden. Potongan 5.000 ini. Mekanik handal. Mas siapa, Mas? Terus saya ngerasa agak sulit gitu. Masih agak sulit, Pak. Pasti lebih cepat juga kemakan pulihnya. Pak, kalau ke kiri bisa, Pak? Oke. Ada latihan apa tau? Brimob lagi apa, ada acara atau apa itu barusan. Jadi kita melipir belok kiri karena di ujung jalan sana tadi ada kayak truk gede banget Brimob. Lagi parkir atau lagi putar balik atau apa. Jadi kita motong jalan lewat sini saja. Sama, tembusnya sama, ujung-ujungnya sama. Oke teman-teman, selamat pagi. Jadi pagi ini gua mau balik lagi ke Shell untuk ganti oli. Ya, ganti oli motor sambil mencoba. Kayaknya gue pernah ganti pakai oli Shell pernah, cuman udah agak lama, sampai lupa gue kapan terakhir tuh. Nah, sekarang kita jajal kembali pakai Shell di SPBU Shell ya, by the way. Sama sekalian mau servis CVT. Jadi terakhir servis CVT itu V-belt gue dikasih gemuk sama mekaniknya Shell. Nah, itu gue nggak tahu apakah pengaruh atau enggak. Cuman gue ngerasa nggak enak sih, agak-agak delay, agak-agak apa namanya? Ya delay gitu, kayak slip. Nah, itu nanti kita tanyain ke mekanik Shell yang akan mau gue datengin ini. Jadi gue tempatnya beda dari yang tempat yang terakhir inilah, terakhir servis yang ngasih gemuk itu ke V-belt. By the way teman-teman, pagi ini di video kali ini gue yang di motor ya. Gue lagi cobain setup baru untuk mikrofonnya. Nah sekarang jadi tuh gue ketemu sebuah kabel yang katanya bisa bikin DJI Osmo Action 3 ini nggak picking walaupun mikrofonnya ditaruh di depan mulut banget. Nah setelah gue baca-baca, ternyata si Osmo Action 3 ini ternyata penyakitnya umum nih ya, teman-teman motovlogger itu pada ngalamin bahwa picking di DJI Osmo Action 3 ini mesti diakalin lah gitu. Dan ini gue nemu salah satu cara yang dipakai sama motovlogger luar lah. Cuman memang gue udah sempet baca juga ada orang Indo yang pakai. Jadi ini gue cobain dulu. Nanti kalau misalkan memang oke hasilnya, gue akan bikin video terpisah untuk sharing gitu, kelengkapan kayak misalkan perbandingan mikrofon dan lain-lain gitu ya. Jadi ini posisi mikrofonnya bisa gue taruh di depan congor banget nih, di depan mulut banget lah gitu. Ya berharap sih memang bagus ya. Kemarin gue sempat ngetes tapi yang nggak di dalam helm gitu. Tapi gue ngetesnya mikrofon ini gue deketin banget ke mulut, terus gue ngomong sih aman ya, aman banget gitu. Nah cuman ini kan kondisi realnya nih yang dipakai memang di helm. Jadi apakah berhasil atau tidak ya nanti kalian bisa dengar sendiri di video ini gitu, karena kan sekarang belum diedit ya. Oke, ini jalanannya ramai lancar aja. Kita akan ke SPBU Shell yang ada di Fatmawati. Mungkin kalau teman-teman udah nonton video yang sebelumnya Shell itu, gua nulis ada Mas Imron namanya, dia enak gitu ngobrol sama dia. Waktu pertama kali gua dikerjain motornya sama dia, sama Mas Imron. Tapi tadi malam tuh gua kontak ke Mas Imron nanyain jadwal dia hari ini.
ternyata dia udah nggak di Shell tuh teman-teman. Cuman dia pindahnya kemana juga dia masih belum tahu. Biasanya sih dia join ke bengkel temennya gitu. Oke, kita sampai, tapi sebelum kita ke bengkelnya kita belanja dulu di sini nih. Select, kita ambil dulu olinya. Oke. Selamat pagi. Oke. Saya untuk Matic buat NMAX sih. Ini ya. Full sintetik. Ini yang paling bagus. Untuk Matic. Saya penasaran deh. Katanya pernah ada Matic juga yang pakai ini. Ini boleh nggak sih sebenarnya? Ini dia untuk manual sih. Iya. Tapi Tahu saya kalau Matic biasanya normalnya yang paling bagus ini. oh gitu. Cuman kalau mau tahu lebih lengkapnya mau tanya mekanik dulu nggak? Ini buat motor juga, cuman biasanya orang. Iya. Cuman biasanya umumnya orang pakai ini ya. Iya umumnya. Oke. Kalau bisa apa enggaknya mau lebih tanya ke mekanik dulu mungkin. Nanti aja deh, saya sekalian ngobrol aja sama mekaniknya. Ya paling ini aja dulu deh. Gardannya nggak usah. Promo untuk Apa? gardannya potongan 5.000 Kak. Oh gitu. Gardan potongan 5.000 ini. Dari harga 14.000 jadi 9.000. Oh gitu. Oke. Sebenarnya gardan itu per berapa lama sih ya? Tergantung pemakaian, biasanya 2 bulan, 2 sampai 3 bulan sekali. Oke, ya udah kalau gitu sekalian deh. Kalau ini olinya nggak lagi promo. Olinya belum. Oke. Langsung ganti di sini ya. Iya langsung ganti di sini. Saya sekalian mau servis CVT juga sih. Halo Mas. Ganti oli, servis CVT. Ya. Yang ngerjain siapa Mas? Yang ngerjain siapa? Oh, oke. Mekanik handal. Mas siapa Mas? Mas Eki, oke. Mas, sama mau nanya dikit nih Mas, sebenarnya kalau V-belt itu Ya. itu dikasih gemuk atau enggak? Kalau V-belt itu jangan sih, Kak. Nah, kemarin saya kan terakhir di Shell juga. Ya. Cuman inilah itu gemuk, si V-beltnya dikasih gemuk Mas pinggirannya. Terus saya ngerasa agak selip gitu. Masih agak sulit, Kak. Pasti lebih cepat juga kemakan pulihnya. Kenapa ya dikasih gemuk? Padahal kan harusnya SOP-nya sama ya. Sama. Nah kalau kayak gini nanti bisa minta tolong Bisa. dicuci ya. Dicuci atau apa sih biasanya kalau itu? Mesti dicuci ya? Ya, harus dilap aja, Kak. Dilap aja cukup. Di bagian pinggirannya sih, bukan di geriginya. Iya. Cuman kayaknya berasa sih. Masih sulit ya. Sebagai informasi tambahan aja, ini drat di kruk as gua ini udah aus sampai susah dipasang. Jadi Mas Eki ini menyarankan kalau misalkan mau servis CVT itu boleh per 5 sampai 6 bulan sekali aja. Buat teman-teman yang punya pengalaman lain atau punya pendapat lain, boleh ya tulis di kolom komentar buat jadi pengetahuan gue juga dan teman-teman yang nonton lainnya. Nah, di sini gue juga udah bawa coil racing, mau minta tolong sekalian diganti ini sama si Mas Eki. Fungsinya coil racing apa sih? Dari coil standar, nah katanya sih pengapiannya lebih besar, lebih bagus. Udah gitu nanti ngaruh nih ke BBM, ke tarikan, dan beberapa aspek lainnya gitu. Jadi kita coba aja ya. Oke kawan-kawan, kita sudah selesai dari Shell. Jadi gua cobain tadi ya oli yang full sintetik buat Matic. Itu harganya Rp120.000.
Terus oli Gardan itu harganya 14.000 tapi lagi diskon 5.000, jadi cuman berapa? 9.000 oli Gardannya Shell. Terus ya itu tadi juga gua servis CVT. Kalau servis CVT ya seperti biasa ya 50.000 rupiah. Sama gue minta tolong gantiin koil ke Mas Eki. Terus ya kalau itu kita coba aja si coil racingnya apakah lebih enak atau dari segi BBM juga lebih irit, itu nanti kita lihat lah. Semoga sih berharapnya lebih irit ya, karena sebenarnya kan tujuannya ganti coil yang racing itu kan pengapiannya lebih besar, terus konsumsi BBM-nya katanya bisa lebih irit, tarikannya juga lebih responsif. Jadi mungkin akan gue update di short beberapa ya, mungkin seminggu ke depan. Dan ini juga bakalan gue teskan ke Lampung bulan depan. Jadi nanti reportnya akan gue update segera ya teman-teman. Udah paling itu aja update-nya. Apa lagi ya? Oh, mungkin nextnya gue mau cobain ganti oli yang 15W50 itu buat motor apa namanya? Buat motor ini sih sebetulnya, buat motor non-matic. Harganya 172.000. Cuman katanya sih itu bisa bikin ya mesin lebih halus. Terus bisa kilometernya juga bisa lebih banyak ya. Kalau yang full sintetis ini kan dia cuman bisa sampai ya maksimal 3.000-3.500 lah. Kalau yang itu bisa sampai 4.000 atau 4.500 katanya gitu. Harganya selisihnya lumayan sih, 50.000-an ya, hampir, malah lebih sedikit gitu. Tapi nggak apa-apa, kita coba-coba aja lah. Yang penting kata mekaniknya sudah banyak yang pakai atau sudah ada yang pakai, aman lah. Begitu teman-teman. Oke, kalau begitu sampai ketemu di video apapun itu selanjutnya. Kalau misalkan memang ada yang mau diobrolin, boleh di kolom komentar. Seperti biasa, always be grateful for what you have. Gogi. Adios.